perkawinan itu adalah sekolah seumur Seumur hidup. Kalau kita tidak merasa punya masalah, mungkin kita sumber masalahnya. Gitu ya. Jadi kalau cowok mulai mendekati dengan segala Luar biasa aktivitasnya, gitu ya. dengan rayuan-rayuannya, Iya. nah harus disiapkan betul-betul. Ya. Apakah memang karakternya begitu atau itu hanya masa promo saja? Gitu. Nah, tapi kalau kita betul-betul siap, merit itu asik. Wah, Marriage is scary if God is not involved. Kembali lagi di Celoteh Domba. Aduh Kak Mar, Ya, akhirnya ada kita apa ketemu nih? lagi. betul. Setelah beberapa kali segmen nih kayaknya nggak ketemu nih sama kamu. Betul, ini mumpung lagi awal-awal tahun ya. Betul. Ya. Ada Ini- sesuatu yang menarik kayaknya ini. Iya, ini apa namanya bicara kita khusus tambahin buat Kak Mar. Wah, Baik, terberkati kurang saya baik apa ya. Saya ini ya. Ini hadiah di awal tahun ini. Bener. Tapi sebenarnya nggak untuk Kak Mar juga sih. Oh untuk iya. Saya juga. Aduh, ya kan, gitu. Pastinya menarik ini. Jadi Kak Mar ini bisa persiapan. Aduh, Iya. kalau berbicara tentang persiapan, Mumpung mungkin belum terjun. Nah, Kayaknya sesuatu bahasa itu yang- udah terjun. yang saya pergumulkan selama ini. Ya jadi kali ini kita mau ngomong soal Iya, iya. marriage is scary. Oh, Karena oke. kita lihat di TikTok itu banyak banget anak muda yang takut menikah Ya, betul. gitu. Karena mereka takut komitmen, takut mending pacaran aja, pacaran bisa putus nanti nikah putus. Jadi mereka tuh Iya. banyak yang takut gitu. Jadi sekarang tuh pembicara kita sudah sangat-sangat ahli dalam bidang ini. Wah, dahsyat sekali topik kali Iya. ini ya. Pastinya juga yang kita undang kali ini adalah luar biasa sekali pasangan suami istri yang sudah sering sekali melayani permasalahan keluarga. Betul. Mulai dari receh sampai yang ala-ala drama sinetron Iya, karena seperti mereka itu. juga join di komunitas Katolik yang Betul. fokusnya ke Keluarga. Oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi kita. Halo Ada Cek. Celinda, Ya, ada Celinda. dan Shalom. juga Kojo. Iya. Tapi sebelum kita mulai ya, Yap. kita mau nanya dulu. Gimana sih Cece sama Koko ini bisa masuk ke komunitas Katolik yang fokusnya keluarga gitu? Kalau kita kan fokusnya Pujian penyembahan gitu. anak-anak muda Betul, gitu betul, kan. Iya, kok bisa masuknya fokus ke keluarga gitu? Ya. Awalnya berawal dari pada waktu saya mengikuti sebuah retret ya. Hmm. Dan awalnya saya merasa belajar tentang keluarga itu tidak begitu penting. Ya, kita mengalir saja sesuai dengan perjalanan hidup kita. Tetapi begitu saya mengikuti retret itu, kebetulan namanya adalah Camp Pria Sejati Katolik. Di situ saya disadarkan bahwa ternyata keluarga itu banyak hal yang perlu dipelajari Wow. dan banyak hal yang perlu kita perhatikan. Wow. Kalau kita mau perjalanan kehidupan keluarga kita tuh kuat. Kita tidak tahu kapan gelombang itu akan datang, tetapi yang saya lihat gelombang itu pasti datang, Iya. Oke. ya. Tapi kapan kita tidak tahu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah bersiap-siap. Nah, sejak camp itu, sejak retret itu, akhirnya saya melihat bahwa kok kayaknya saya terpanggil untuk melayani di bidang itu. Dan melayaninya mulai dari hal-hal kecil. Jadi awal saya melayani dari multimedia, ya, dari tim doa. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil sampai di satu titik betul-betul Tuhan percayakan kami untuk betul-betul touch langsung ke keluarga, ke peserta, ke banyak keluarga yang juga menghadapi problem. Dan kami merasa begini, apa yang kami ajarkan bukan sesuatu yang terlalu ilmiah, tetapi kenapa kami bisa? Karena kami juga pelaku utamanya gitu ya. Oke. Kami juga menjalani dan apa yang kami berikan ke mereka itu adalah sharing kami sendiri. Sehingga bagi kami itu tidak begitu sulit begitu. Dan dalam perjalanan pelayanan kami ya ternyata luar biasa, banyak keluarga yang akhirnya bisa diselamatkan. Tetapi ada juga keluarga yang tidak bisa diselamatkan. Ya. Dan itu kita serahkan semuanya sama Tuhan. Iya, ya. benar. Iya, jadi kalau tadi ditanyakan apa dari sharing-sharing, akhirnya kita bergerak di situ, could be gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri permasalahan itu banyak, Iya. variabelnya itu banyak, dan kita itu jadi terus belajar bahwa ternyata ada begitu banyak hal, dan kalau kita itu pegangannya betul, ternyata semua masalah itu mestinya bisa diatasi. Nah, jadi kita ini rindu
baik pria maupun wanita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, itu ayo terus belajar gitu. Karena perkawinan itu adalah sekolah seumur Seumur hidup. Itu yang membuat kita rindu banyak keluarga, jangan berhenti belajar. Wah. Itu aja. Waduh, itu luar biasa. Jangan berhenti belajar sampai kita dipanggil Tuhan kayak gitu. Cool, saya penasaran. Pokoknya itu ikut camp Pria Sejati itu karena ada masalah atau memang pengen ikut sendiri? Karena banyak saudara saya ada masalah dulu baru ikut. Iya. Gitu. Teman-teman saya juga kayaknya ada masalah dulu baru ikut. Nah, Iya. gitu. Memang banyak pandangan dari teman-teman bahwa yang ikut camp Pria Sejati Katolik itu rata-rata orang yang bermasalah, ya kan? Iya, Ada benar. pandangan dari luar seperti Betul, itu, betul. dan saya tidak menyangkal karena kadang-kadang kita sendiri pada saat ikut, meskipun kita merasa tidak punya masalah, sebenarnya bukan berarti kita betul-betul tidak punya masalah. Iya, Cuman benar. kita belum menyadari. Nah, begitu kita masuk ke dalam camp itu dan kita tahu sebenarnya barometer yang diletakkan Tuhan kepada kita itu harusnya seperti apa, baru kita sadar ternyata saya ini bermasalah. Ya kan? Sehingga biasanya kalau saya tanya atau saya misalnya pas saya mewartakan firman gitu ya. Untuk orang-orang yang masuk dan merasa tidak punya masalah, saya selalu punya joke. Saya bilang kalau kita tidak merasa punya masalah, mungkin kita sumber masalahnya. Gitu ya. Wah, Benar-benar. dalam sekali. Karena kita sumbernya itu juga merasa ya. Iya. Nah itu dia. Orang lain merasa. Ya, Nih ya, Kak Mar ya. nih dalam hati ngomong kamu sebenarnya. Iya, betul gitu ya. Benar-benar. Jadi ini berdua sama Celinda ini sudah berapa tahun C melayani di dalam pelayanan Dalam keluarga pelayanan ini? keluarga tahun ini berarti 16 tahun ya. Wow, luar 16 biasa. tahun. Dengan kehidupan pernikahan lebih dari 16 tahun pastinya ya. Perkawinan kami 20 tahun. Wow, Wah, Iya. 20 tahun. Wah itu luar biasa itu ya, masalah yang dihadapi sehari-hari gitu kan ya. wah lama. Ya, dan Iya. setiap umur perkawinan bertambah itu kayak orang sekolah betulan. Kayak kita enggak bilang ujian ya, tapi Iya. tantangannya itu bertambah. Soal Soalnya. latihannya Latihannya ini lebih bertambah, sulit gitu. betul. Nah, makanya itu tadi yang Bro Joy bilang perlu persiapan, perlu mental yang benar, dan itu yang kadang lupa disampaikan, Yes. lupa dipersiapkan. Ya, tuh. Gitu. Dan itu penting sih setelah kami menjalani ya, itu yang penting gitu. Paling berat di tahun keberapa sih? Pelayanannya atau pernikahan Enggak, keluarganya? iya. Oh pernikahan keluarga. Pernikahan keluarga ya kan sudah 20 tahun nih. Aduh. Ntar lagi perak. Fasenya ini. Iya, jadi kalau ada riset yang mengatakan tantangan terberat di 5 tahun pertama. Wow. Ya itu sama, kami juga mengalami. Nanti kita mungkin bisa cerita ya, Betul. di 5 tahun pertama itu tantangannya apa. Terus riset berikutnya menyebutkan di usia 15 tahun. Puji Tuhan itu kita bisa melewati gitu ya. Tantangan selanjutnya nanti di 25 tahun. Perak. 5 tahun lagi. Ya, jadi berdoa supaya semua baik gitu Smooth ya. semuanya ya. Tantangannya bukan berarti hanya di akhir-akhir periode ya. Iya. Oh iya. Tapi iya. sepanjang itu adalah semacam satu session dalam pernikahan Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi ada session-sessionnya di 5 tahun pertama itu persoalannya yang muncul apa aja. 15 tahun pertama berganti persoalannya. 25 tahun berganti lagi. Wah. Seiring dengan perubahan fisik ya, Betul. perubahan situasi, Betul. Iya. keadaan, Betul. itu persoalannya itu berubah-ubah. Makanya saya bilang tidak penting kita tahu caranya mengatasi, tapi yang penting adalah kita siap gitu dan kita bisa punya mental yang benar itu. Selama kita punya mental yang benar, mau tantangan seperti apapun, pasti kita bisa melewati. Wah, ini berarti Gen-Z yang takut ini. Ya. Wah, Harus- mentalnya harus kuat. harus belajar nih. Ini Iya. kesempatan yang bagus banget nih ya. Benar, Apalagi benar, yang mau benar, mempersiapkan pernikahan maupun yang benar. sudah dalam fase pernikahan gitu ya, Ci. 16 tahun melayani dalam bidang pelayanan keluarga gitu. Pasti ada banyak hal yang Cece sama Koko sendiri juga ngalami ataupun mungkin orang-orang yang datang untuk sharing. Masalah apa sih yang paling banyak atau sering muncul di awal-awal suatu pernikahan itu? Kalau dari sisi
cewek yang banyak sharing itu tantangannya memang di komunikasi. Karena memang secara natur wanita itu kan lebih ekspresif, lebih banyak kata-kata yang dikeluarkan. Ya. Sehingga tanpa sadar itu menjadi semacam harapan supaya pasangan juga melakukan yang sama. Ya. Tetapi kalau ini tidak dipahami bahwa pria itu cara mengekspresikannya yang umum ya, itu berbeda, itu akhirnya bisa menjadi sampai ke titik yang exhausted. Makanya kita perlu terus belajar, dan kalau kita mempelajari itu malah jadi asik loh. Oh, ternyata diam itu juga asik kok, diam itu juga enak kok. Jangan drama bahwa harus selalu say I love you yang bombay gitu ya. Itu kan harapan awal Benar, ya. betul. Tapi pada saat kita belajar mempelajari bahwa strukturnya berbeda antara pria dan wanita, di situ kita bisa merasakan asiknya dalam diam itu. Gitu. Sampai pada satu titik, kalau kita dalam gereja Katolik ya. Pada saat kita kontemplasi dan tenang, disitulah kita bisa menemukan Tuhan. Terkadang itu pada saat kita diam, itu jadi, ini Tuhan. Kalau kita bisa diam dengan diri kita sendiri, itu adalah titik di mana kita beres gitu. Lah kalau sama diri sendiri aja nggak happy, kita nuntut terus ngobrol kan juga nggak bisa gitu. Pada saat kita diam itu, disitulah kita bisa ngobrol sama Tuhan. Nah pada saat itu asiknya. Gitu. Nah kalau kita sudah paham ya. Tapi kalau enggak paham, akhirnya nuntut komunikasi harus selalu tertimpali, harus selalu dua arah. Bahkan aku ngomong kok kayak enggak didengar gitu. Seakan-akan kayak gitu. Padahal not always. Iya betul. Jadi langsung tertawa nih, terasa ini ya sebagai suami mungkin. Kamu gak pernah dengerin aku. Nah itu kata-katanya paling sering. Padahal yang kadang memang enggak dengar, bukan enggak mau dengar gitu. Nah kalau kita paham itu kan kita bisa menertawakan diri sendiri. Betul. Langsung tertawa dia. Kayaknya rasa sekali nih kenapa yang Cici katakan. Betul. Ya masalahnya kadang tuh dia bilang, habisnya kamu begini. Kamu misalnya dia nyuruh sesuatu ya. Nyuruh A, habisnya kamu nyuruh B, nyuruh C. Nyuruh A belum selesai, terus dia nyuruh B. A-nya lupa. Kamu gak pernah dengerin aku. Nah gitu. Maaf. Jadi curhat ya. Jadi curhat ya. Kalau kamu pun ada ahlinya, justru kita harus curhat di sini. Kalau mungkin dari cowok ada masalah apa ya, yang banyak curhat ke Kuku? Pengalaman yang paling umum terjadi itu pada saat pacaran, biasanya yang lebih aktif yang cowok. Betul ya? Ngunjungin yang cewek, ngapelin, bawa hadiah, bawa bunga, gombalin. Seakan-akan yang lebih aktif ini cowok. Nah, masalah mulai terjadi saat proses honeymoon selesai. Ya kan? Sudah dapat, dilamar, mau menikah, dan akhirnya hidup gitu ya dalam pernikahan gitu ya. Jangan heran banyak terjadi tiba-tiba suasana itu berubah. Cowok menjadi pasif. Berbalik ceweknya yang mulai aktif. Ya kan? Karena bagi cowok, ya kan, apa yang dia kejar sudah dia dapat. Betul ya? Mewakili sekali ya. Aldi mewakili. Pada saat cowok merasa dia sudah dapat apa yang dia kejar, maka istilah saya masa promo sudah selesai. Kembali ke harga normal, ya kan? Langsung tertawa nih cowok-cowok di depan ini. Rasa ya. Nah, maka mulai terjadi masalah di situ. Nah, mulai ada omongan, kamu kok berubah? Padahal sebenarnya bukan berubah, tetapi situasi saja yang memang berjalan seperti itu. Dan kadang banyak istri yang tidak siap. Kalau dia tidak belajar tentang karakter pria itu harusnya seperti apa, maka dia tidak siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Belum lagi mulai masuk ke fase mulai punya anak. Nah, itu mulai terjadi masalah baru lagi. Ya kan? Perhatian, terus mungkin dari sisi cowok itu sudah mulai ada tuntutan kan. Wah, kebayang tuh tagihan-tagihan nanti melahirkan, susu, popok, ya kan? Udah mulai kepikiran tuh. Nah, akhirnya dia sebagai naluri cowok yang harus memprovide kan keluarga, akhirnya dia mulai berpikir keras bagaimana caranya mencari lebih. Nah,
energi yang dulunya terpusat pada pasangan mulai teralihkan ke pekerjaan. Ya. Nah, begitu juga terjadi pada istri. Yang awalnya energi terpusat kepada suami, Jadi begitu ke anak. begitu anak lahir Jadi beralih ke anak. Kira-kira terjadi nggak sama-sama merasa bahwa kita tidak lagi saling menjadi yang Iya, terprioritas betul. dalam hidup. Betul. Ya. Ah, itu masalah yang sangat dekat dengan pernikahan awal ya. Betul. Kira-kira seperti 5 tahun itu. awal ya. Iya. Berarti kembali lagi tadi ya Cie ya, harusnya ada komunikasi yang jelas. Komunikasi. Gitu ya. Mm-mm. Jadi cewek pun juga harus mendapat satu komunikasi jelas kalau ternyata ada seperti itu. Jujur saya baru tahu loh Cie. Kalau cowok tuh aktif di awal pacaran. Benar, masih Makasih loh kok sudah Jadi- dikasih. Jadi kalau cowok mulai mendekati dengan segala Luar biasa aktivitasnya, gitu ya. dengan rayuan-rayuannya, nah harus disiapkan betul-betul. Ya. Apakah memang karakternya begitu atau itu hanya masa promo saja? Gitu. Berarti cowok-cowok nih harus digarisbawahi, jangan sampai punya pemikiran demikian nih. Jangan sampai saat mau PDKT ya dikasih promo yang luar biasa gitu. Ya. Oke. Wah, sungguh menarik ini ya. Ya, itu kan tadi paling sering ya. Nih Ya. sekarang tadi itu iseng-iseng tatanya ChatGPT. Oke. Top 10 10 permasalahan dalam rumah tangga. Iya. Yang pertama benar, kurang komunikasi. Benar ya. Mm. Berarti memang itu. Yang kedua itu adalah masalah keuangan. Keuangan. Masalah keuangan. Yang ketiga itu kurangnya waktu bersama. Iya. Keempat itu perbedaan cara mendidik anak. Ya itu berarti kalau udah ya paling 6 sampai 10 tahun Iya, ya. Anak betul. udah masuk TK, masuk SD. Mm-mm. Oke, yang kelima campur tangan keluarga besar. Ya. Kita top 5 dulu deh. Itu benar nggak, C? Benar nggak kok? Iya. Dalam berapa 16 tahun pelayanan, ini top 5 ya. Betul, itu top Benar ya? 5. Top 5 mungkin ada urutan-urutan yang berbeda-beda ya. Hah? Itu tergantung daerah juga ada efek. Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ah. Ya. Kita ndak usah menyebut daerah mana, tapi ada daerah yang peran orang tuanya jauh lebih besar. Peran adat istiadatnya jauh lebih besar, melebihi apa yang diajarkan dalam agama. Sehingga terkadang itu awalnya ndak apa-apa, akhirnya kalau tidak disikapi dengan benar itu bisa menjadi tantangan. Seperti itu. Kalau masalah keuangan itu banyak terjadi karena begini. Kayak tadi Ko Joy bilang, pada saat mulai ada anak, kebutuhan mulai ada peningkatan gitu ya. Kemudian juga faktor pengeluaran juga mungkin bertambah yang tidak terduga. Betul. Apalagi kalau di kita ini di umur-umur produktif, mungkin teman-teman ada tahu istilahnya kita ini generasi sandwich. Oh iya, Ya. betul. Ya. Betul. Sandwich itu di mana kita ke anak juga itu adalah tanggung jawab Betul. kita. Kemudian juga ke Orang tua. pihak orang tua. Misalnya orang tua mulai sakit, mulai butuh perhatian lebih. Iya. Jadi kayak sandwich kecepin di tengah-tengah Iya. gitu ya. Nah itu tanpa disadari memang juga bisa berpengaruh gitu. Jadi itu makanya kata kuncinya itu kalau dalam kitab suci Tuhan Yesus selalu bilang berjaga-jagalah gitu ya. Berjaga-jagalah. Kalau tadi kita bilangnya bersiaplah. Siapkan mental. Tapi kalau kita betul-betul siap, merit itu asik. Wah, Oh, ini C harus ditekankan ini Iya. nih ya. merit itu asik ya. Harus ditekankan sekali apalagi untuk anak-anak muda yang masih single ataupun yang sedang menjalani rumah tangga. Karena sekarang tuh banyak sekali ya penelitian pun juga mengatakan banyak orang yang memilih untuk lebih baik aku single daripada Oke. menikah. Nah, kita juga butuh nih C di sini ya sambil berbagi hal-hal yang menarik di dalam pernikahan yang Oke. harus anak muda ini tahu gitu. Kalau tadi temanya marriage is scary. Betul. Ya, saya setuju. Mam. Nah, Stilbon hati-hati. yang di situ mau merit. Mau tuh. merit tahun ini, tahun ini. Mau merit tuh. Tapi kalimatnya belum lengkap. Ada lanjutannya. Marriage is scary if God is not involved. Oke. Jika oke. Tuhan tidak terlibat, Iya, iya. maka perkawinan itu memang sangat menakutkan. I see. Kata kunci tolong digarisbawahi Iya. para domba-domba. Gitu. Iya. Jadi kita perlu tahu bahwa perjalanan
kekudusan kita. Salah satu jalan kekudusan manusia kan adalah dengan perkawinan. Betul, Iya, betul. betul. Tidak hanya harus menjadi biarawan, harus jadi biarawati, harus jadi pastor, harus jadi suster, tidak. Menikah pun kita bisa jadi santo dan santa loh. Wow. Kita bisa jadi orang kudus, dan terbukti di gereja Katolik banyak sekali Iya. santo dan santa yang dari keluarga, bukan dari biarawan atau biarawati, begitu. Nah, sehingga perkawinan itu adalah salah satu jalan kekudusan. Kita mau menikah atau tidak menikah, tetap kalau kita mau ikut Yesus kan pikul salib, sangkal diri. Betul. Jadi kalau kita bilang apakah perkawinan itu menakutkan, semua situasi akan menakutkan. Iya. Menikah tidak menikah akan sama-sama menakutkan Iya. kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Hmm. Nah, cuma tinggal begini, kalau kita memilih masuk ke dalam satu jalan kehidupan, maka kita harus tahu cara mainnya. Oh. Gitu ya. Kita mau main sepak bola, kita harus tahu cara mainnya. Ya, betul. Kita mau main bulu tangkis, kita harus tahu cara mainnya. Betul. Kalau kita tahu cara mainnya, maka kita akan bisa bermain dengan asik. Meskipun kita main itu pasti ada capeknya, Iya. ada Iya. jatuhnya, Iya. tapi asik kan? Ya. Asik, Nah. asik. Pertanyaannya, waktu kita mau menikah, berapa lama kita belajar tentang menjadi suami, tentang menjadi ayah, Wah. tentang menjadi orang tua? Berapa lama kita belajar? Kita hanya belajar di kursus persiapan pernikahan Betul. yang cuma 7 sesi Iya. untuk melakukan perjalanan kehidupan seumur Seumur hidup. Iya, betul. Cukup kira-kira? Nah, Enggak cukup sih. dong. Ya kan? Nah, itu seringkali yang menyebabkan banyak pernikahan yang gagal. Iya. Ya, karena pengetahuannya tidak cukup. Kalau yang mau jadi pastor, mau jadi romo, pendidikannya berapa lama? Belasan 11 tahun, 13 Iya. tahun, betul. 13. Kemarin kita ngobrol sama Romo, 12 tahun. 12 tahun. Iya. Ya, panjang kan? Betul. Iya, udah Untuk kayak jadi SD. untuk jadi seorang romo, persiapannya, pendidikannya, pelajarannya begitu panjang. Iya, iya. Iya. Apalagi Menikah. menikah. Iya. Kita sama-sama loh seumur hidup. Jadi romo pun seumur hidup, menikah pun seumur hidup. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau mau menikah, persiapannya cuma begitu pendek? Ya. Wow. Nah. Refleksi Iya kan? banget. Refleksi banget buat kita. Benar. Jangan sampai kan kalau kita ndak siap, Iya, ndak tahu iya. aturan permainannya, terus di tengah-tengah kita kena kartu merah. Ah, betul. Wow. Gitu kan. Padahal kan kalau kita tahu permainan ini asiknya di mana, seninya di mana, disitulah kita bisa bertumbuh. Makanya gereja Katolik itu tidak main-main dengan perkawinan kan. Iya. Perkawinan itu bahkan Yesus dengan tegas dan jelas mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan kita tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu kan permainannya, itu aturan dasar permainannya. Nah, sekarang tinggal kita mindsetnya ngelihat itu sebagai satu permainan yang mengasihkan, ataukah itu sebagai satu beban. Balik mindsetnya kan di kita. Iya, iya, iya. Kalau ada beberapa teman yang kami layani justru jujur ya berpindah ke Katolik karena berpikirnya gini, kalau di Katolik itu soalnya ndak akan pernah boleh bercerai. Wow. Ada loh yang mindsetnya begitu. Tertariknya karena itu. Ya, Tertarik karena aturan pasti mainnya seperti itu. aku itu sekali seumur Hidup. hidup. Terlepas apakah dia nemui badai Iya, apapun badai ya. apapun, iya, Tapi mindsetnya sudah benar Benar. bahwa Oh. dia tidak akan berpisah gitu. Kayak ya cinta matinya itu loh, mau sekali seumur hidup. Itu kan mindset yang benar. Iya. Nah, tinggal pada saat punya mindset yang benar itu di lapangan sepak bola itu dia babak belur, ketendang, ketekel, delosor, tapi tetap aku akan terus bertahan sampai permainan ini selesai. Wow. Nah, itu yang makanya kita perlu untuk terus belajar. Iya, iya. Bukan berarti dalam perkawinan kita ndak boleh ada perdebatan, ndak boleh ada argumen. Boleh loh, tapi kita tetap dalam pertandingan itu. Iya. Jangan aturan main itu. dalam aturan main itu, jangan sampai kita melakukan kesalahan sampai wasit mengeluarkan kartu Kartu merah merah. atau kita yang walk out sendiri dari lapangan gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau mau tanya apa asiknya perkawinan? Kalau saya punya teman. Oh, oke. Teman cerita, teman kadang itu kalau saya ngobrol sama
suami sama Ko Joy saya selalu bilang gini, ada hal yang kepada siapapun aku ndak akan bisa cerita, tapi aku punya satu orang yang aku bisa percaya, aku cerita dan hanya ke kamu aku bisa cerita. Wow. Itu kan kayak punya teman berbagi beban. Betul. Yang saya tahu, ini saya percaya dia ndak akan bocorin, dia ndak akan hakimi, Iya, iya. dia sangat mengerti apa itu. Ada loh hal-hal yang kita ndak bisa cerita ke siapapun, Benar. even itu ke orang tua kita. Iya, iya, iya. Tapi kalau ke pasangan, kayak ya I know you know lah, bisa kayak gitu. Oke, oke. Itu satu. Terus asiknya kalau kami kebetulan dikaruniai 4 orang anak gitu ya. Sampai sekarang kalau lihat mereka udah gede-gede gini. Wih, ini dulu di perutku kecil ya. Sekarang bisa segini ya. Tuhan itu luar biasa ya. Jadi bisa melihat itu. Bahkan yang lucu tuh anak kami itu kan 4 itu wajahnya 2 kayak papanya katanya ya. 2 kayak papanya, 2 kayak saya. Adil nih berarti. Adil. Kebagiannya. Terus waktu saya setelah punya anak kembar itu dokternya bahkan bilang gini, udah kamu nggak usah punya anak lagi. Kalau kamu punya anak mukanya kalau nggak kayak gini-gini ya kayak gini-gini. Gitu ya. Jadi asik gitu kalau kita bisa selalu melihat ke apa hal baiknya. Positifnya. Ya. Bukan berarti tidak ada pertentangan loh, Ya, ada. Tapi pada saat ada pertentangan balik ke aturan main. Gitu, bahwa aku yang memilih untuk menikah, aku yang memilih untuk masuk ke permainan ini, maka aku pun harus menyelesaikan dengan indah. Ya. Itu penting gitu. Wow. Dalam banget nih. Itu berarti mindset ya memang jatuhnya. Betul, mindset sangat berpengaruh ya. Ya. Iya. Kalau dalam kehidupan pernikahan. Jadi harus ada persiapan yang matang Iya, iya. sebelum menikah. Dan kita harus menyadari bahwa menikah itu bukan cuma urusan berdua. Ya. Ya. Tadi top 5-nya kan yang kelima adalah peran keluarga besar ya. Ya. Nah, kita pada waktu menikah harus menyadari bahwa pada saat kita menikah itu juga menyatukan 2 keluarga besar. Betul. Sehingga itu betul-betul harus ada persiapan yang matang, harus ada kesiapan untuk betul-betul bisa menerima satu dengan yang lainnya. Ya kan? Makanya Gereja Katolik dengan tegas bilang begini, ya carilah jodoh yang seiman, Ya. carilah pasangan yang seiman. Betul. Ya. Kalau bisa cari yang sepadan, Sepadan, ya. gitu kan? Ya. Mungkin kalau para wanita jangan lagi bermimpi jadi putri salju yang tidak punya apa-apa, terus nanti tiba-tiba ada Pangeran datang. datang, ya kan? Nah, saya selalu bilang bahwa begini, cerita itu selalu berhenti pada saat mereka menikah. Wow. Setelah Iya, iya, menikah benar. tidak pernah diceritakan, betul ya? Iya, betul. Karena betul. ndak enaknya di situ setelah menikah. Begitu mereka menikah langsung muncul tulisan happy Happy. ever after. And Happy di ever end, end. gitu kan? Ah. Ya itu Disney banget ya. Benar, benar banget. Rata-rata seperti itu ya. Iya, kalau sekarang dracin. Kalau sekarang CEO dracin gini. itu kayak gitu. Ternyata suamiku adalah pendekar Ya. 9 naga. Nah, hati-hati. Misalnya istilahnya misalnya pekerjaannya jadi ojol ketemu dengan pengusaha besar. Oh, Ah, CEO langsung gitu. mikirnya enak ya. Iya, iya. Oh, jangan salah gitu ya. Nggak enak Semua juga. pilihan tidak enak juga. Jadi betul-betul yang ideal Ya betul. adalah seiman dan sepadan. Ya saya udah ngeliat ya kayak gitu. Ya. Yang kelihatannya enak, enak ya nikah sambil lebih kaya atau apa Iya, gitu. iya. Padahal yang gak enak juga Iya. gitu. Apalagi biasanya kalau ceweknya lebih atas, wah itu Betul. dari cowoknya sendiri kadang jadi gak enak. Siapapun yang lebih atas, kalau tidak sepadan akan ada tantangannya. Wow. Bukan berarti nggak bisa ya. Betul, betul. Bukan Benar, berarti benar. nggak bisa. Bisa aja gitu. Tapi mereka butuh perjuangan yang lebih gitu ya. Benar Untuk sih. bisa menyesuaikan. Dulu kalau mamanya Aldi dulu selalu ngomong, kamu kalau cari pasangan kalau bisa yang Katolik. Karena pesannya dulu tuh itu menghilangkan satu masalah yang sangat besar. Gitu. Jadi kamu sudah menghilangkan satu masalah yang sangat besar.
biasa gitu. Jadi dia bilang masalah itu banyak, kalau kamu Iya, cari iya, yang sama-sama Katolik, nah satu masalahmu udah hilang. Yes, gitu. Ya, benar juga sih. Gimana benar juga. Betul, Gitu. betul. Tetapi gereja Katolik tuh sangat indah ya. Iya. Gereja Katolik tidak pernah bilang, oh kalau itu betul-betul tidak boleh gitu. Iya, enggak. Kalau memang sudah saling mencintai, Iya, iya. bahkan gereja Katolik pun menurut saya adalah satu-satunya agama Iya, iya. yang berani memberkati pasangan yang tidak seiman. Beda agama. Iya. Gitu. Ya. Berani memberkati, ya kan? Iya. Saya lihat kalau di agama lain saya tidak tahu ya, tapi sepengetahuan saya nggak ada yang kayak begitu. Indahnya di situ. Tetapi dengan betul-betul peringatan keras bahwa ini tidak gampang loh ya. Iya, Yang benar. seiman aja tidak gampang, Betul. apalagi yang tidak seiman. Betul. Gitu kan? Betul. Betul. Ya, setelah menjalani baru tahu, oh ya ternyata seiman tuh ya enak. Ya. Gitu. Gereja bareng, terus pemahamannya sama gitu kan. Di Betul. mana mau ke Katolik juga iya gitu kan. Gitu. Betul. Daripada kalau beda bingung karena emang bawa ke sana ke sini. Betul. Iya. Kalau saya mengandaikan itu, kita kalau menikah itu seperti naik perahu. Naik perahu gitu ya. Dalam perahu itu kan pasti butuh nahkoda. Ya. Ya kan? Pasti kita butuh keseimbangan. Ya. Ya kan? Jadi perahu itu kalau terlalu berat ke kiri dia akan oleng ke kiri, kalau berat ke kanan dia akan oleng ke kanan. Jadi butuh keseimbangan. Nah, jadi di situ menikah pun ada seninya. Butuh keseimbangan, kadang kita harus miring ke kiri, kadang kita harus miring ke kanan. Dan yang jelas nahkodanya harus sama, harus satu. Jangan satu nahkodanya ke kanan, satu nahkodanya ke kiri. Itu Pecah kalau tidak kapal. seiman kan? Ya, 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 ya. Satu ikut pahamnya Tuhan Yesus, satu Tuhan yang lain ya, beda nanti gitu. Nah, itu tantangannya di Tantangan situ. di sana. Berarti ini akan berbicara tentang ketika sudah menikah ini ada peran sebagai seorang suami dan seorang istri. Betul. Supaya menjaga kapal ini tetap seimbang tadi nggak ke kanan Betul. atau ke kiri. Betul. Berarti harus mengerti perannya masing-masing. Iya. Yes. Nah, bagaimana menurut Betul. Cici sama Koko ini? Untuk mengerti atau mungkin ada berbagi tips lah ya, apalagi sudah melayani, sudah mengalami juga 20 tahun perjalanan itu, bagaimana berbagi peran sebagai suami istri yang baik gitu, supaya tetap seimbang pernikahannya. Yang jelas kalau dari sisi, kalau yang kami pelajari ya, dari komunitas kami, kegerakan kami betul-betul mengajarkan peran dari suami itu apa, peran dari istri apa. Secara singkat dikatakan bahwa suami itu harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin itu ada 3 fungsi yang besar, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Itu fungsi yang besar-besarnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bilang begini, loh kita semua kan sebagai orang Katolik setiap kali dibaptis kan dapat 3 perutusan itu sebagai imam, nabi, dan raja. Tapi konteksnya ini adalah di dalam keluarga kecil ini. Di dalam keluarga kecil ini yang harus memegang peranan sebagai pemimpin adalah suami. Gitu. Ini kita bicara yang normal ya. Iya. Kita tidak bicara kasus-kasus tertentu ya. Dan wanita atau istri itu harus berfungsi sebagai penolong. Nah, pemimpin dan penolong tidak bisa kita lihat sebagai, oh pemimpin ini lebih tinggi, penolong ini lebih rendah. Tidak. Karena pemimpin tanpa penolong juga seperti kepala tanpa leher. Bisa noleh nggak? Gak bisa Bisa ya. ke depan. Saya juga praktek kok ini. Malah putar balik ya. Penolong tanpa pemimpin seperti leher tanpa kepala. Nah, itu lebih parah lagi. Nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya kan? Jadi masing-masing harus berfungsi. Nah, seringkali dalam perjalanan keluarga, begitu salah satu itu tidak berfungsi, maka pasti terjadi masalah. Wah. Gitu. Cek, kita sesama perempuan nih. Silakan tanya. Silakan unek-unek Walaupun saya belum menikah ya, tapi saya ya sama seperti Koko tadi ya, kita walaupun Ya. belum menikah tapi harus perjalanan untuk mempersiapkan itu Iya. harus Iya. ada Iya. juga gitu. Gimana Cek sebagai istri? Karena sekarang ini Cek lebih banyak cewek itu dominan Cek. Jadi gini, kalau kita balik ke gereja Katolik ya, pada Iya, saat iya. kita dibaptis itu kan kita semua punya tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Ya. Porsinya yang disesuaikan. Pada saat suami kita berfungsi, maka bagian kita menolong, menopangnya supaya dia tetap terus bisa berfungsi dengan maksimal. Betul. Tapi kan maaf kata, ada kalanya suami menjadi tidak berfungsi ya. Misal kita bilang kalau
mengalami sakit Mm-mm. atau kecelakaan sehingga terus cacat permanen sehingga tidak bisa menjadi pencari nafkah. Maka di situ peran istri menolong dengan fungsi yang dia pegang. Menolongnya seperti apa? Wow. Tetapi tetap letak kepemimpinan ada di pasangan. Ini lebih ke arah sikap hati ya yang benar. Pada saat kita bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam dia, kita menghormati dia seperti kita menghormati Kristus. Pada saat itu sekalipun dia timpang, maaf sekalipun dia cacat gitu ya, tetapi tetap sikap hati kita menghormati. Nah itu penting. Nah kalau kita ngomong masalah dominan dan tidak, kita kembali dulu ke definisi. Ayo kita samakan definisi ya. Karena kalau dari asal katanya wanita itu sebagai penolong eser kenekdo, itu memang karena kitab suci kita ini kan dengan bahasa militer ya, dengan bahasa militer, semuanya itu bahasa militer bahkan sampai kitab Wahyu. Jadi bahasa aslinya itu eser kenekdo itu penolong yang beroposisi. Beroposisi, tahu partai oposisi ya? Ya, oposisi. Jadi kan kayak seakan-akan itu menjadi apa namanya itu yang bertentangan gitu. Ya. Makanya kalau definisinya itu tidak ditangkap benar, pria tidak menyadari itu, pria mungkin juga bisa menganggap bahwa pasanganku menghambat, pasanganku kok begini. Padahal oposisi itu terkadang dibutuhkan untuk misalnya mengurangi langkah-langkah yang keliru. Ya. Nah bentuknya kan wanita misalnya mengingatkan, karena wanita diberi hatinya Allah itu sehingga intuisinya lebih kuat. Kadang pria belum melangkah, kita sudah diingatkan oleh Allah untuk kasih tahu suamimu loh. Kalau lanjut nanti di depan bisa ada apa loh. Nah itu fungsi eser kenekdo, fungsi oposisinya itu. Kalau pria bisa memahami fungsi wanita sebagai penolong, dia tidak menangkap itu sebagai dominansi. Tetapi menangkap itu sebagai, oh ini suara dari Tuhan loh, untuk mengingatkan. Makanya itu butuh punya kebenaran yang sama. Kalau dia tidak menangkap itu, dia anggapnya istri ini menghambat, istri ini mau mengalahkan, istri ini mau mendominasi. Makanya balik dulu ke definisi dominan. Memang kata dominan menjadi konotasi negatif untuk dalam bahasa Indonesia betul. Makanya kalau dalam bahasa aslinya itu sebagai penolong yang beroposisi. Tapi oposisinya kembali lagi terjemahkan ke konteks yang baik ya. Seperti tadi misalnya, contoh misalnya. Kan pria itu dengan naluri pemburunya, pengen mengejar sesuatu, pengen lebih take risk, lebih berani ambil risiko. Mungkin Aldi pernah ngalami istrinya bilang, kayaknya kalau kayak gini jangan segitulah, separuh aja lah. Nah itu kan beroposisi, gitu kan. Nah itu bentuk menolongnya begitu. Maka sudut pandangnya harus benar. Makanya kan mungkin kalau yang ini dibicarakan, istri akan bilang gini, loh aku tuh ndak punya niat menghalangi kamu, bukan. Tapi cuma ngingetin aja gitu. Nah itu. Makanya saya agak perlu berhati-hati dengan kata dominan. Gitu. Karena kalau dari kata aslinya bukan begitu. Contoh lagi misalnya. Suami makan ndak ngerem. Wah, misalnya makan ngawur gitu kan. Mungkin istri mengingatkan, udah cukup segitu aja gitu. Tapi kan kalau definisi itu tidak benar, dianggapnya adalah sampai makanan jadi diatur. Nafas pun salah kan jadi gitu kan. Salah paham jadi. Nafas aja salah, gerak salah, semua salah. Benar. Tujuan kita tuh menolong, mengingatkan karena kita pakai hatinya Allah itu. Makanya kalau kita mengingatkan, kita sebagai pihak yang oposisi dengan kasih selalu dibilang gini salah, gitu salah. Perhatikan, istri akan bilang gini, Nis kalau gitu sak karepmu. Loh kalau sudah di titik itu, maka istri menjadi tidak berfungsi. Istri menjadi tidak berfungsi. Nah, siapa yang bikin tidak berfungsi? Terkadang juga ada andil dalam relasi itu.
Wah, Nah, menarik banget. jadi ayo dalam berbagai hal, misalnya kalau kita berkomunikasi dengan pasangan, selalu samakan dulu definisi. Gitu. Karena kadang definisi A dengan definisi B bisa beda. Tuh, pemilihan kata bisa beda. Iya, betul. Kita tidak punya maksud begitu, bisa ditangkap berbeda. Intonasinya aja pun juga salah. Intonasi juga. Berpengaruh. Iya, jadi Benar. itu misalnya yang banyak, misalnya mengingatkan saat urusan pekerjaan, urusan kesehatan, Iya. urusan contoh misalnya tidur malam atau tidur subuh, itu pihak oposisi akan bilang istirahatlah, jangan terus-terusan diforsir. Kalau tidak ditangkap itu sebagai oposisi yang menolong, maka akan bilangnya, terus kalau aku enggak kerja terus mau makan apa? Itu kan teriaknya gitu kan. Aku nih baru bisa Perang dunia kerja ketiga mulai kalau gitu. semua sepi. Perang dunia ketiga mulai. Kayaknya ketawanya Kerasa dia banget ini Kayak dia pengalaman banget. sekali Wah, gitu ya. ini saya sekali ini ya, Ya, gitu kan. Ya sendiri sudah bilang kan, ya sebenarnya ada juga kayak gitu. Cuma kadang-kadang itu memang saya menerima, kadang-kadang ada yang enggak. ya. Kadang itu dulu pernah waktu COVID, paling waktu COVID kan, pernah dapat kerjaan yang menurut saya nggak susah, bayarannya oke, lumayan oke. Tapi sebenarnya itu nggak baik kerjaannya. Istri datang ngomong, udah nggak usah gitu. Udah nggak usah diambil, udah nggak usah gitu. Ya udah nggak tak ambil. Tapi ya puji Tuhan nggak, ya tak dengerin gitu. Ya. Ya udah. Ya. Karena kalau tak ambil bisa tahir. Gitu. Kalau pinggir-pinggir jurang. Ya, kalau Itu kan. semoga itu bisa meluruskan definisi Benar. dominan tadi ya, Yes, Mar. yes. Betul. Karena kalau dominan itu pada saat itunya berlebihan dan intensinya untuk memenangkan Kepentingan apa ya? pribadi. Kepentingan Ya. kita, Ego ego pribadi. kita. Tapi kalau kepentingannya adalah untuk dia, maka itulah fungsi eserkenektu. Wow. Gitu. Jadi yang harus benar Keren itu banget. mindset kita loh. Iya, iya, Pada iya, saat betul, kita betul, Ci. mengingatkan, itu tujuannya untuk saya atau untuk dia. Kalau untuk dia, maka ya itulah naturnya seorang penolong. Iya, iya. Seperti itu. Wow. Nah itu kalau nggak menikah nggak akan ngalamin itu. Saya juga Mohon maaf ya. teorinya aja yang saya kagumi kok. Ini secara Iya, iya. konsep itu ya. Oh berarti ada yang miss ini sebenarnya di dalam Iya. pengertian Itu tentang kapan dominan gitu ya. Kalau yang benar. Kadang-kadang istri kalau kasih tahu juga, kalau kita nggak nurut ya, Iya. tuh kan udah dikasih tahu. Misalkan sesuatu yang jelek ya, udah dikasih tahu nggak mau nurut sih kan. Ya. Gitu. Ngomel-ngomel belakangnya sih gitu. Oh gitu. Ya, Tapi kalau sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga, juga harus berani ambil keputusan, Nah itu. iya kan? Ya. Jadi bukan berarti kalau istri memberikan masukan itu merupakan keputusan, Ya. bukan. bukan. Itu adalah masukan. Masukan, betul. Nah, tetap yang harus mengambil keputusan adalah pemimpin. Pemimpin. Benar. Nah, jangan sampai pemimpin ini merasa mungkin terintimidasi atau merasa takut sampai takut mengambil keputusan. Nah, ini berarti dia juga menjadi tidak berfungsi Ya. sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus berani setelah dia olah, setelah dia pikirkan matang-matang, dia harus berani ambil keputusan. Dan kalau pemimpin sudah ambil keputusan, maka seluruh yang dipimpin itu masyarakatnya. Iya. harus mendukung keputusan itu. Gitu loh. Nah, fungsi penolong itu lanjutannya ya. Kan tadi sifatnya kayak Kojo bilang kita kasih masukan. Ya. Tapi pada saat pemimpin sudah ambil keputusan, maka seorang penolong, kasarannya ya, Iya, gampangan nih, siaplah sampai kemungkinan yang terburuk, dan pada saat kemungkinan yang terburuk itu pun kamu tetap di sampingnya dia untuk menolong. Nah itu makanya oposisi yang benar. Benar. Itu begitu. Bukan hanya sekedar menyalahkan atau mengkritik, tetapi oke, I'm still on your side, I'm still here, seandainya pun kamu tidak dengar atau tidak ikut atau sampai terpuruk. Nah ini yang kadang kan wanita tidak siap. Betul. Ya. Wanita berpikirnya, tuh kan aku kan sudah bilang, makanya jangan gitu kan gitu kan ya. Terus ditinggal. Itu sedih banget itu. Karena apa? Perkawinan itu perjalanan. Iya, iya. Perkawinan itu bukan ending. Perkawinan itu adalah journey. Kalau sampai
kalau kayak saya bayangkan itu kayak kita perkawinan kayak kita main jungkat-jungkit dan Iya. kita tetap happy dan ketawa ya. Mhm. Kita kalau main jungkat-jungkit loh, kita di bawah, tapi kan kita bisa ketawa, lihat pasangan kita lagi di atas, terus akhirnya dia merendahkan diri ganti kita yang di atas dan kita ketawa. Wow. Seperti itulah, pada saat satu terpuruk kita menolong, pada saat satu jatuh kita memberi semangat. Di situ permainan yang asik gitu. Mainan. Jadi kalau saya dengar apa yang disampaikan Koko sama Cece tadi, masalah itu akan ada. Tidak. Pasti. Oh iya pasti akan ada. Yang penting mindsetnya tadi dasarnya itu harus benar gitu, pemahamannya itu ya. Iya. Dan komunikasinya itu tuh harus ada di antara kedua. Dan memahami peran itu ternyata sangat berperan penting. Iya. Terkadang banyak teman-teman saya yang sering sekali bermasalah, ya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 16 tahun. Itu setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Cici sama Koko, saya kira mengerti, oh iya ternyata pemahamannya, Ya. dasarnya termasuk dominan tadi itu, Ci. Definisi aja. Jadi Jadi definisinya itu. semakin kemari ya kami perjalanan 20 tahun, cara kami bertengkar pun itu juga naik kelas. Wow. Oke. Iya, Wow. Jadi kami juga tidak pungkiri ya, Iya, bukan iya. berarti Tetap ada tidak pertengkaran. pernah bertengkar, oh tidak, itu juga munafik lah kalau seperti Malah itu. bertengkarnya pakai ayat. Wah, kalian seru ini ya. Iya. Jadi bertengkarnya pergi Sama-sama kebenaran. pewarta. Iya. Dua-dua bawa kitab suci. Nggak bercanda. Jadi yang asik itu seret pada saat bertengkar gitu ya, atau kita beradu argumen itu, kalau dari saya pribadi, saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Ya. Tapi apapun responnya ya sudah, saya berani untuk mengungkapkan karena saya tahu dia itu adalah orang yang satu sama satu pribadi gitu yang sudah jadi satu gitu Ya, sama saya. Tapi apakah dalam pertengkaran itu terus kadang ndak sedih, ndak nangis, itu perasaan itu ada. Tetapi itu yang saya bilang, bertengkarnya naik kelas. Bukan untuk kayak kayak untuk membuktikan siapa yang lebih jago atau tidak. Tapi lebih ke arah, ayo ini yang sekarang aku rasakan. Koja juga gitu, ini yang sekarang aku rasakan. Apakah dalam bertengkar itu terkadang ndak kayak deadlock gitu ya? Ada kalanya deadlock. Ya kalau sudah seperti itu, sudah saya tinggal nyalakan lilin, saya tinggal menghadap salib, saya pandang salib Tuhan, dan Tuhan cuma bilang gini, ndak sebanding dengan yang kualami. Kalau kamu bombay-bombay sendiri, sudah saya pandang ada salib Kristus dan saya bilang, Tuhan kasihanilah saya. Itu aja. Itu kekuatannya luar biasa. Iya. Pokoknya kita nyalakan lilin, kita doa. Saya bilang, Tuhan, kadang saya belum sempat ngomong, cuman lihat salib dan saya tahu Tuhan ingatkan saya bahwa tidak sebanding dengan apa yang saya alami. Gitu. Itu kan basic ya. Iya, Ya basic. benar. Gimana Kamar? Luar Jadi biasa. mengerikan atau Oh enggak dong. Malah saya bersyukur ini ya bahwa ternyata memang pernikahan tidak semenakutkan yang dipikirkan. Ya. Kata Kojo tadi ada lanjutannya. Berat, Yang ya. penting libatkan Tuhan. Iya, makanya kalau sebelum nikah perlu tuh, kalau dikatakan orang zaman dulu ya, bibit, bobot, bebek, Bebek. ya kan? Itu mungkin kalau kita lihat termasuk di dalamnya itu apakah bibitnya ini takut akan Tuhan, itu penting loh. Kalau kita belum nikah, kita sudah sudah sama-sama intim dengan Tuhan, punya mesbah doa, kita sama Tuhan itu kayak enggak bisa lepas. Ya. Ya. Hopefully perkawinan itu akan indah. Wow. Bukan enggak ada tantangannya, Betul. ada. Tetapi pada saat ada tantangan kita pandang Kristus dan kita tahu bahwa Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Wah. Ya, itu basic yang sangat-sangat basic yang harus kita pegang. Supaya apa? Saya ndak nuntut dia mengasihi saya, dia juga ndak nuntut saya mengasihi dia.
karena kita sudah dikasihi lebih dulu. Kadang kan itu kan masalahnya kan. Iya. Masa kamu enggak seperti dulu, enggak mencintai aku, enggak kirimi aku bunga. Itu kan Ekspektasinya yang tidak tercapai gitu ya. Pertanyaan wanita ya. Apakah kamu mencintai saya? Gitu. Berkali-kali gitu ya. Iya, kamu cinta gak sih sama aku? Tadi aku lihat konten di FB. Kamu cinta gak sih sama aku? Terus cowoknya jawab, kalau nggak salah tuh pasal 128 ayat 2 KUHP. Sesuatu yang udah itu, ketahui. ya betul. Sesuatu yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan. Gitu. Simpelnya cowok ya, biar gak usah berdebat panjang gitu ya. Masa itu. Aduh, ntar kalau saya jelasin salah Dia lagi tuh nanti. sudah tahu kita tuh mencintai dia, tapi dia terus nanya. Udah tahu udah. Gitu. Cewek tuh kadang tuh, cewek tuh terkadang butuh validasi perasaan juga sepertinya. Iya. Itu kebutuhan. Kebutuhan. Apakah memang harus seperti itu, Cek? Jadi gini, kalau kita ngomong kita manusia itu kan ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Iya. Jadi kita itu ngomong secara mental, secara rohani gitu ya. Secara jasmani memang wanita itu hormon bahagianya itu baru keluar satu hari itu butuh berpelukan minim yang bisa bikin waras dan sehat ya. Minim itu 8 kali. Perhatikan, 8 kali. Dan- Coba perhatikan. Istriku udah sering selalu bilang. Dan perpelukan itu bukan cuman sekedar pelukan hai, bukan itu aja, tapi hormon bahagia itu baru keluar kalau dipeluk 20 detik. Nah, istriku udah sering Itu ngomong. baru hormon bahagianya keluar. Jadi wanita tuh kalau capek ngomel udah ndak usah cari alasan, dipeluk aja. Hitung 1, 2, 3 sampai 20. Praktikan Steven. Nanti akan Ketawa dia. dia sembuh sendiri. Oh, Bahkan dia akan bilang perlu dibantu. Ndak apa-apa sudah bisa. Oh. Itu rahasianya ya, Steven ya. Nah, itu makanya saya bersyukur kalau seandainya saya dikasih anak banyak gitu ya. Karena kan kebutuhannya 8 kali tuh. Iya. Kalau pas Koko repot, Koko sibuk, ya aku lakukan, aku peluk anakku. Dari situ ke mereka aku bilang, Mama hitung ya 20 detik ya. Itu bikin bahagia. Iya. Jadi kita perlu pintar-pintar cari cara. Nggak perlu nuntut, kalau memang bisa, kenapa harus cari dari sesuatu yang sulit untuk didapat gitu. Wah. Nah itu tips buat para suami itu ya. Benar. Jadi kalau istri-istri mulai mengeluh uang belanja kurang, peluk aja dia. Langsung Peluk stop aja. ya. Langsung stop pemeletnya. Peluk Ya, sambil bilang ini loh tipsnya ya. Gimana, Peluk gimana, sambil gimana? bilang ini. Sudah aku transfer. Aku akan berusaha ya. Aku transfer dulu yang ada ya. Percaya sama saya, dia ndak akan marah-marah. Malah akan gini, oke dari yang ada nanti tak olah ya. Tapi mungkin ndak enak-enak banget ya, ndak apa-apa ya. Peluk lagi dan bilang, kamu masak apapun tetap enak. Wah. Praktikan ini. Sudah, kalau itu Oh sudah ya, sudah Makanan dipraktikan. gosong aja tak makan. Itu menghormati, menghargai atau gimana itu? Menghormati dan menghargai. Kalau dia takut, aduh gosong. Nah, kita makan. Nah ya, itu buat dia. jasmaninya ya, Iya, yang iya, secara iya. jasmani. Jadi wanita itu butuh pelukan. Kalau pria butuhnya kayak ditepuk gitu ya. Tangganya pria itu kan di sini. Jadi kalau dia pulang kerja capek gitu, misalnya kita bilang thank you ya, udah kerja buat keluarga. Wow. Yang sesederhana itu Wah. bisa kita lakukan. Tips yang praktis ya, nggak perlu repot ya. Iya. Ternyata secara mental atau secara psikologisnya terpenuhi. Iya, itu kalau Ya kamar makin lama nih makin Luar Seru biasa loh, bener seru ya. banget, seru banget. Ternyata tidak semenakutkan yang dipikirkan orang-orang Iya, gitu yang penting kan. tahu kita bisa permainannya. apa? Betul. Yang penting ingat, tahu permainannya. Oke. Betul. Steven, gimana takut? Sudah siap? Sudah siap? Apa makin takut? Sudah yakin? Tambah yakin? Ya. Mantap. Ternyata ini bukan bentuk aman gitu Steven ya, sudah mau dia. Benar. Dia tinggal menghitung hari. Untuk teman-teman juga ya, para domba-domba yang Para nonton. domba ya. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Celinda sama Ko Joy tadi itu luar biasa ya. Dan ini teman-teman teruslah punya komunitas. Karena dari komunitas itu hikmat akan keluar. Wow. Jadi
kayak apa yang kami sampaikan ini kan sekelumit gitu ya. Perkawinan itu variabelnya begitu banyak, beda daerah beda, beda latar belakang beda, beda suku beda. Ya. Ayo kita belajar banyak-banyak sehingga kita itu tidak sempit gitu pemikiran. Pada saat kita melihat begitu banyak, kita juga bisa belajar lebih banyak, kita bisa memahami lebih banyak. Ya. Kalaupun masih gagal paham, minimal diamlah. Itu penting. Kayak Tuhan Yesus saja kan kalau ngadepin orang-orang Farisi yang terus pingin jatuhkan dia kan Tuhan memilih ini orang-orang ini kan gitu kan. Betul. Memilih diam. Ya kalau kita masih gagal paham dengan pasangan kita, udah diam aja sambil terus belajar. Tuhan, apa ya yang aku harus gali lagi. Tanyanya sama Tuhan, jangan tanya ke yang salah. Dan kadang hikmat Tuhan muncul dalam komunitas. Kadang kita bisa spill nih sedikit. Misalnya, aku loh tadi ngomong kayak gini, apa salah tangkep ya? Nanti akan muncul tuh, iya aku ya pernah cerita kayak gini. Mungkin kita timingnya salah, mungkin kita nadanya enggak pas. Oh iya ya, berarti berikutnya gimana ya? Itu pentingnya kita punya komunitas yang benar ya, yang benar. Jangan komunitas yang malah wes kok gitu tinggal lah, repot. Nah kalau kayak gitu menjadi marriage is scary. Nah, Tapi kalau punya komunitas yang udah lah, kuat lah. Ya, itu pilihanmu sendiri. Betul. Pasti kuat, kita doain ya. Itu perlu loh. Perlu. Sampai sekarang saya sebutnya, kalau di kami nyebutnya, kalau laki brother keeper, saya punya sister keeper. Saya punya sister keeper yang kalau ada apa-apa, saya cerita secara garis besar, dan saya tahu jawabannya mereka selalu kita doakan ya. Tapi itu kekuatannya luar biasa. Untuk tetap berada dalam permainan. Nggak sampai kita kena kartu merah gitu aja. Tuh, gitu. Oke. Menarik dan semenyenangkan ini gitu pembahasan tentang pernikahan. Gak kerasa loh kamar udah hampir 1 jam. Iya, jujur saya juga termasuk orang yang puji Tuhan gitu loh, Koce. Ya saya punya teman yang dengan pernikahannya mereka yang kayak gitu, saya masih single diceritakan yang gak enak-enak. Tapi entah kenapa ketika mereka cerita itu, ya saya biasa-biasa aja. Puji Tuhannya adalah Tuhan ngasih hikmat bahwa pernikahan itu mendatangkan kerajaan Allah. Gitu. Ya, Kayaknya sudah semakin siap kayaknya. Nah saya Tinggal percaya menunggu nih. kalau kita maksudnya basicnya benar, pasti Maria tuh mikirnya hanya yang manis, hanya yang sedap didengar, hanya yang patut dipuji. Dan itu aja, pikirkan semuanya itu. Jadi kalau memang kita dasarnya benar itu, kita tidak mampu mikir yang jelek. Dunia ini memungkinkan pikiran jelek banyak masuk. Iya, benar. Ya, maka teman-teman hati-hati dengan media yang kita lihat. Filtrasinya harus baik. Karena apa? Algoritmanya itu jalan. Kalau teman-teman selalu mencari pembenaran, I am the victim, I am paling menderita, maka algoritma itu akan muncul terus dan membuat you are right. Betul. Ya kan? Kamu memang yang paling begini. Untuk apa? Apakah itu dari Tuhan? Nah, kita kembali saja ke apa yang Tuhan bilang. Bahwa apa yang dipersatukan Allah jangan dicampur oleh manusia. Pikirkan aja yang baik tentang dia. Pikirkan aja yang benar tentang dia. Pikirkan hal positif tentang dia. Pada saat awareness kita turun, mungkin ada kalanya kita konslet gitu ya. Betul. Tapi pada saat kembali kita di hadapan Tuhan, di depan salib, langsung kita itu biarlah Filipi 4 itu yang keluar. Apa yang baik Tuhan dari dia Tuhan. Apa yang patut aku puji Tuhan. Karena perbuatanmu melalui dia udah bekerja Tuhan. Dengan kayak gitu itu menutup yang kurang-kurangnya. Nah itu cara kita melawan dunia ini. Karena kan kita bukan anak-anak dunia ini kan. Kita anak-anak terang. Dan itu basic perkawinan yang harus kita jaga sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman domba-domba ya, jangan ada masalah ke TikTok ya, cari algoritmanya. Kamu benar ya. Suami yang red flag. Nah, tuh jangan. Terus bahkan jadi ahli psikolog. Sekarang
benar. Di checklist. Oh iya betul. benar. Suamiku narsisistik. Ini tingkat dewan. Iya, makanya jangan ke TikTok ya, tapi ke komunitas yang benar ya. yang Atau curhat dasarnya lewat Tuhan. chat GPT. Wah ya, itu sekarang mulai ya. Benar. Oke, jadi Gitu. cari Tuhan, ya. Benar, Intinya benar, cari benar. Tuhan. Sebelum kita closing ya, mungkin Ko Joy bisa kasih pesan-pesan mungkin saat ini ya. Kita Ya, kita benar. bahas tentang pernikahan ini. Saya mungkin belum menikah, tapi domba-domba mungkin Ya. teman-teman di Kalau sana ada mungkin yang teman-teman yang mau menikah sudah gitu. menikah tapi mereka dalam permasalahan yang cukup Betul, berat atau nih. sudah menikah. Ya. Betul. Mungkin Koko bisa ngasih pesan buat Boleh. para pasutri ini yang sedang bergumul dengan permasalahan pernikahan. Ya. Buat para pasutri yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah dalam pernikahan, percayalah bahwa Anda tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami juga, dan yang membedakan antara kita yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan, kita punya tempat untuk berlindung, kita punya tempat untuk menyelesaikan segala masalah. Ya. Nah, kenapa kita harus mempertahankan keluarga kita? Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi baru juga yang tidak takut menikah. Karena apa? Karena mereka melihat keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Amin. Kenapa kok orang takut menikah? Karena mereka melihat keluarga saya tidak bahagia. Jadi Iya. untuk apa saya menikah kalau hanya untuk menambah masalah? Tetapi kalau mereka hidup dalam keluarga yang bukan tanpa masalah, tetapi keluarga yang bisa terus menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, saya percaya tidak ada generasi muda yang akan takut menikah lagi. Karena Amin. mereka percaya ada Tuhan yang selalu menjadi nahkodanya mereka. Wow. Amin. Itu. Oke. Puji Puji Tuhan. Terima kasih banyak Kojon. Terima kasih banyak sama-sama. Jerinda. Sudah menyempatkan waktunya. Iya, Pembicaraannya benar. seru banget Seru ya. banget. Teman-teman semua jangan lupa follow YouTube. YouTube kita, subscribe YouTube kita, follow juga di IG ya, di ASM Community ya, dan banyak banget lah. Nanti kita akan ngomongin yang lain juga di Kalian Domba, juga ada Game J, DLL, DLL. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, follow segala macam. Oke? Atau mungkin ada yang pertanyaan nih. Boleh pertanyaan nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti Nanti kita kita akan WA. C tolong dijawab. ada pertanyaan nih dari netizen gitu Iya. kan. Nah, disclaimer Iya, disclaimer iya, terakhir Cik. ya. Iya, boleh, Apa boleh, yang Cik. kami sampaikan ini biarlah boleh menjadi satu wacana untuk brainstorm ya. Ya. Tapi tetap sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing, Ya. keluarga kalian masing-masing, bagaimana be wise, tetaplah belajar karena satu variabel aja berbeda, prosesnya bisa berbeda, hasilnya bisa berbeda. Ya. Maka teruslah menggali banyak-banyak, teruslah belajar karena Tuhan kita mau kita terus menjadi seorang murid. Amin. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih banyak Koko Jose. Terus diberkati dan dipakai Tuhan. Amin. Diberkati Amin. banyak orang, terutama Doakan ya. Berkati banyak keluarga. keluarga. Iya benar. doakan. Sesuai dengan visi yang Tuhan kasih. Oke. Amin. Sampai ketemu lagi di Celoteh podcast Domba Celoteh Domba berikutnya. berikutnya. Dadah. Thank you. Dadah, God bless you.